Ini tema kita nih, toh bagus nggak? Bagus nggak? Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, karena kenapa Pak Ustadz cerita sholat? Banyak orang Islam yang menyepelekan sholat. Dia menganggap dirinya tidak ada dosa besar. Ya, kalau orang yang meninggalkan sholat. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, Pak Ustadz belajar, orang yang meninggalkan sholat satu waktu aja, dengan sengaja dia tidak ada rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya sudah ada di pintu neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mau nggak namanya ada di pintu neraka? Mau nggak? Pak Ustadz, sholat berapa waktu? 5 waktu. Berapa? 5 waktu. Boleh nggak 4 Pak Ustadz? Boleh nggak? Boleh nggak 3? Yang laki-laki, boleh nggak 3? Jawab semuanya, boleh nggak 2 waktu? Boleh nggak? Nah, boleh. Boleh nggak 1 waktu? Nggak boleh. Sholat harus 5 waktu. Ya, tapi Pak Ustadz ada tuh orang Islam yang nggak sholat. Nah, tanggung sendiri dosanya deh. Ya, di kanan kiri kita ada malaikat rakib dan atid yang mencatat amal baik buruk kita semua. Orang yang tidak sholat subuh namanya ada di pintu neraka. Tidak sholat zuhur tambah kereng namanya di pintu neraka. Tidak sholat asar tambah tebel. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil dianggap kecil semuanya. Dia akan meninggalkan semuanya, perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya belum kompak. Dan semuanya jangan yang ngobrol dulu. Yang ngobrol nanti Pak Ustadz ajak untuk ke depan. Ya. Dan jangan yang ngobrol. Ya. Dengerin baik-baik. Jawab yang kompak ya. Ya, yang jawab salam Pak Ustadz doain ya, jadi anak soleh, amin. Jadi anak solehah, amin. Dapat prestasi, amin. Rezekinya biar banyak, amin. Bagus. Jawab salamnya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru anak soleh, semangat. Generasi Islam harus semangat, jangan letai ya, paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar وسير الأسرار وترياك الأديار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار
وعليه الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. Amma ba'd. Anak-anakku semua yang saleh dan salehah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari yang sejuk ini, yang penuh dengan rahmat ini, diiringi dengan tetesan air hujan, Allah berikan limpahan kepada kita rahmat, taufik, hidayah pada hari ini, sehingga kita sama-sama semuanya bisa menghadiri acara dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus santunan anak yatim dan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dalam tema dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perjalanan Isra wal Mi'raj sudah melihat surga dan neraka. Simak baik-baik. Nabi Muhammad sudah melihat surga dan neraka perjalanan Isra dan Mi'raj. Untuk apa perjalanan Isra dan Mi'raj? Perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Pak Ustaz tanya nih, kam arkanul Islam? Berapa rukun Islam? Jawab yang perempuan dulu. Berapa rukun Islam? 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, bukan syahadat saja, lengkapin kata-katanya mengucap 2 kalimat syahadat. Karena cuma syahadat doang, asyhadu an la ilaha illallah, nggak sah, karena tidak bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi kita tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu syaratnya menjadi orang Islam. Yang kedua, rukun Islam apa? Iqamis shalah, melaksanakan sholat. Ini tema kita nih. Bagus nggak? Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena kenapa Pak Ustadz cerita sholat? Banyak orang Islam yang menyepelekan sholat. Dia menganggap dirinya tidak ada dosa besar. Kalau orang yang meninggalkan sholat. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, Pak Ustadz belajar, orang yang meninggalkan sholat 1 waktu aja, dengan sengaja dia tidak ada rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya sudah ada di pintu neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mau nggak namanya ada di pintu neraka? Mau nggak? Jangan tinggal sholat. Pak Ustadz, sholat berapa waktu? 5 waktu. Berapa? 5 waktu. Boleh nggak 4 Pak Ustadz? Boleh nggak? 3? Yang laki-laki boleh nggak 3? Jawab semuanya. Boleh nggak 2 waktu? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak 1 waktu? Nggak boleh. Sholat harus 5 waktu. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat asar berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat?
Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya 4 rakaat. Ya, semuanya harus kita tunaikan kalau mau menjadi orang Islam. Itu syaratnya. Ya, tapi Pak Ustadz, ada tuh orang Islam yang nggak sholat. Nah, tanggung sendiri dosanya deh. Ya, di kanan kiri kita ada malaikat rakib dan atid yang mencatat amal baik buruk kita semua. Orang yang tidak sholat subuh namanya ada di pintu neraka. Tidak sholat zuhur tambah kereng namanya di pintu neraka. Tidak sholat asar tambah tebel. Na'udzubillah zumah. Na'udzubillah. Ya, nanti manusia, perhatikan semuanya nih. Kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil dianggap kecil semuanya. Dia akan meninggalkan semuanya, perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Na'udzubillah zumah. Na'udzubillah. Dia akan berani sama orang tua, dia akan berani sama gurunya, dia akan berani memukul temannya, membuli temannya, tidak takut sama Allah. Karena kenapa? Sudah menjalankan dosa yang besar. Dosa yang besar orang yang meninggalkan sholat. Bahkan di imam lain, ya, kita Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di imam yang lain, ya, seperti Imam Malik, sekali saja orang itu tidak sholat, dia sudah murtad, keluar dari Islam. Serem nggak? Pak Ustadz tanya nih yang laki-laki, serem nggak ninggalin sholat? Serem nggak? Serem nggak? Ya, nanti tuh di neraka seperti ini. Lihat, orang yang tidak sholat seperti ini, seperti orang di penjara. Ya, nanti di neraka dia dipukul sama rantai yang panjangnya 35 meter. Subhanallah, palanya hancur pada saat dipukul. Ya, orang yang tidak sholat dipukul lagi, jadi lagi palanya, dipukul lagi, begitu seterusnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dalam kubur dia akan bertemu ular yang sangat besar, ular yang luar biasa, yang berbeda dengan ular-ular yang ada di dunia. Dia akan digigit sama ular tersebut sampai hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan dia akan dihimpit oleh bumi. Bumi yang di atas menghimpit dia, yang di bawah menghimpit dia, yang di depan dia, kanan kiri dihimpit sampai tulangnya di tengah-tengah dia. Subhanallah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Serem nggak ninggalin sholat? Serem nggak? Ya, Pak Ustaz percaya nih, solehah semua, amin ya Rabbah. Pak Ustaz mau tanya, pada ngaji nggak di rumah? Bagus. Yang laki-laki dulu nih, pada ngaji nggak di rumah? Pada ngaji nggak? Ngaji ya, harus ya. Yang perempuan ngaji semua nggak? Ada yang nunduk nggak ngaji ya. Ya, Pak Ustaz tanya, ngaji semua nggak? Bagus. Ya, karena kenapa? Kita sholat harus tahu rukun-rukunnya. Sebelum sholat kita harus tahu rukun wudhu ada berapa. Kalau wudhu kita salah, kalau wudhu kita rusak, sholat kita tidak sah. Itu pentingnya menuntut ilmu. Arkanul wudhu, kam arkanul wudhu. Setelah selesai wudhunya, ada di sholatnya. Kam arkanul sholat, berapa rukun-rukun sholat? Kita nggak tahu kalau nggak ngaji. Akhirnya apa? Sholatnya tidak sah karena nggak tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sholat.
Jadi dia salat dicatat sama malaikat seperti orang tidak salat. Naudzubillah summa naudzubillah. Penting gak ngaji? Penting gak ngaji? Penting. Ya. Semuanya Pak Ustaz percaya nih pada ngaji semua. Alhamdulillah. Lanjut. Rukun Islam yang ketiga. Apa rukun Islam yang ketiga? Hah? Jawab laki-laki, yang laki-laki. Rukun Islam yang ketiga, puasa di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan puasa di bulan suci Ramadan, ada yang mengatakan ita'uz zakah. Ya, sebagai rukun Islam yang ketiga. Kita ambillah itu puasa di bulan suci Ramadan yang ketiga, ya. Puasa di bulan suci Ramadan. Perhatikan. Ya. Siapa yang menyuruh kita puasa di bulan suci Ramadan? Pak Ustadz tanya, yang perempuan jawab semuanya yang kompak. Siapa yang menyuruh kita puasa di bulan suci Ramadan? Siapa Allah? Siapa Allah? Tuhan kita. Yang dipanggil sama Allah. Perhatikan nih ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Tuh, enak gak dipanggil sama Allah? Suatu penghargaan dipanggil sama Allah dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebentar lagi bulan Ramadan. Ustaz tanya nih, senang nggak datang bulan suci Ramadan? Yang laki-laki senang nggak? Yang laki-laki senang nggak puasa di bulan suci Ramadan sebentar lagi datang? Bagus, Pak Ustadz. Itu ada orang tuh puasa di bulan suci Ramadan, tapi dia makan dan minum. Ya, dia orang Islam tuh Pak Ustadz. Islam bukan toh? Pak Ustadz tanya, dia ngaku Islam, tapi dia makan dan minum di bulan suci Ramadan. Islam bukan toh? Bukan Islam. Ya, Islamnya Islam katanya. Ya, Islam katanya. Jadi berani sama Allah toh. Ya, padahal yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia makan dan minum semaunya. Ya, Pak Ustadz tanya, kalau bulan suci Ramadan, ya, apa yang kalian suka? Yang perempuan jawab semuanya. Bulan suci Ramadan hadir sebentar lagi, datang sebentar lagi. Apa yang kalian suka di bulan suci Ramadan? Apa? Terawih bener terawih. Jangan-jangan langsung minta beli baju lebaran lagi. Ya benar, baju lebaran. Mamanya langsung pesan di online, langsung datang. Ya, betul gak tuh? Ya, tuh mamanya senyum-senyum aja tuh. Ya, puasa dulu ya. Puasa ibadah kita di bulan suci Ramadan, tarawih jalankan dulu semuanya. Nanti insya Allah akan kirim rezeki banyak tuh. Ya, insya Allah. Siapa yang bicara? Allah yang mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, siapa yang bertakwa kepada aku, katanya, akan aku berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Alhamdulillah.
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan aku akan kirimkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Itu kabar gembira dari Allah. Ustaz mau tanya, ada nggak kabarnya ancaman bagi orang yang tidak ibadah? Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Mau nggak? Mau nggak yang perempuan jawab yang kompak? Mau yang laki jawab yang kompak. Mau dengar nggak ancaman Allah? Mau dengar benar? Ancaman Allah mau dengar? Mau? Ya, ancaman Allah. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Shadaqallahul azim. Barang siapa ya yang bersyukur kepadaku, dikasih umur panjang, dia sholat, dia ibadah, dia sekolah, dia mengaji, berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, ya, akan aku tambah, kata Allah, nikmatnya. Alhamdulillah. Wala in kafartum. Nih ancaman Allah nih. Siapa yang tidak bersyukur, dikasih umur panjang, dia nggak sholat, dikasih umur panjang, dia tidak sholat 5 waktu, tidak puasa di bulan suci Ramadan, tidak menuntut ilmu, tidak sekolah, tidak mengaji. Inna azabi la syadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Tuh, azabnya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rukun Islam yang keempat, siapa yang bisa jawab? Yang laki-laki. Rukun Islam yang keempat. Tadi sudah puasa. Yang keempat apa? Ita'uz zakah. Ya, tunaikan zakat. Ya, zakat berapa liter untuk zakat fitrah? Siapa bisa jawab? 3,5 liter. Oh, 3,5 liter. Kapan dibayarkannya zakat fitrah? Belum sholat Idul Fitri. Oh, ya. Boleh nggak zakat kita pakai harta? Boleh nggak zakat kita pakai uang? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak pakai beras? Yang laki-laki jawab. Boleh. Tapi lebih diutamakan pakai beras, makanan pokok setempat. Rukun Islam yang kelima, jawab. Pergi haji jika mampu. Hijjul baiti lil mustati'. Pergi haji bagi yang mampu hartanya, mampu ilmunya, mampu fisiknya. Toh diwajibkan dia untuk pergi haji. Tibalah pertanyaannya, mau nggak? Mau nggak? Yang laki-laki nih, jadi belakang jangan ngobrol. Mau nggak pertanyaan? Jawab yang bisa jawab pertanyaan ini, tapi dengan lengkap. Ya, yang perempuan siap-siap juga. Ya, Pak Ustadz tanya untuk jawabannya. Pak Ustadz nanti akan kasih hadiahnya tuh. Ya, simak pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah ayat yang menyuruh kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Sebutkan ayatnya. Sebutkan ayatnya. Ayo anak PR. Ayo sebutkan ayatnya. Ayatnya tadi apa? Kelas 6 mana kelas 6? Kelas 6. Ayo kamu diri coba. Kamu diri. Ayatnya. Ya, sini sayang, sini. Pakai mic. Ada mic gak? Pak. Kelas 2, nggak apa-apa. Darin, bisa nggak jawab? Ayo, nggak apa-apa. Ada mic nggak Pak? Pakai mic. Ayo jawab sayang, ayo. Bismillah ya. Anak solehah, insya Allah. Pakai aja nggak apa-apa. Kenapa? Ayo jawab, nggak apa-apa. Apa? 2. Apanya yang 2? Mic-nya 2.
Ayatnya apa? Sebutkan. Ayatnya. Yang tadi Pak Ustadz bilang tuh, makanya Pak Ustadz bilang suruh simak. Enggak, ayo kamu apa? Maju ke depan. Nih, pakai kainnya, pakai kainnya. Sini. Siapa? Kamu yang jawab. Kamu apa kamu nih? Kamu dulu deh, yang duluan ini. Ayo, deh. Yang lengkap ya. Ayatnya. Ayo, bismillah. Deketin mic-nya. Ayatnya. Pak Ustadz minta ayatnya. Ayo, baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Alhamdulillah. Takbir dong, takbir. 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 Allahu Akbar. Sini tunggu nak, sini. Pak Ustadz ada hadiah. Sini, tolong Pak, tolong Pak. Naik dulu sini. Maaf Pak. Nih, sini. Pak Ustadz kasih ini Al-Quran, ya, dibaca ya, ngaji terus, ya. Niatkan pahalanya buat orang tua kamu, ya. Doain juga Pak Ustadz, ya. Insya Allah ini ada Al-Quran per juz. Ada 1 juz biar kamu gampang bacanya. Juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Alhamdulillah. Pak Ustadz percaya kamu bisa baca ini. Amin. Ya Rabbal. Doain juga guru-guru kalian di sini di PR, ya. Biar terus Allah berikan keistiqomahan dan rezekinya biar banyak. Amin. Ya Rabbal. Kamu ambil. Ya, salim dulu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya siapa tadi? Siapa? Aufan. Aufan. Oh, Aufan tuh. Bacaannya bagus tuh. Aufan. Ya. Bacanya bagus dia. Hampir tidak ada salahnya baca Al-Qur'annya tadi. Hadiahnya ada kosong. Mau ada pertanyaan lagi? Mau ada pertanyaan lagi nggak? Mau. Nanti insya Allah tahun depan Indonesia. Ya, yuk kita angkat tangan kita semuanya. Ya, kita minta sama Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya mukmin. Afdalul ibadati doa. Afdalnya ibadah adalah doa. Salah satunya kita memperingati Isra dan Mi'raj ini adalah ibadah kita kepada Allah. Tidak afdal kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat tangan kita. Ayo nak, semuanya jangan ngobrol. Fokus semuanya. Kita minta sama Allah dengan keseriusan kita. Ya, semoga Allah kabulkan permintaan kita. Ya, dengan ada rintiknya hujan, tandanya doa kita dikabul sama Allah. Amin ya Rabbal. Angkat semua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم يا مدبر دبير ويا ميسر يسر ويا مسهل سهل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير يا الله يا ربي يا رحمن يا رحيم ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah, jadikan kami semua ya Allah menjadi anak yang saleh dan salehah ya Allah.
bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, bisa menjadi kebanggaan orang tua kami ya Allah, bisa menjadi kebanggaan guru-guru kami ya Allah. Bahagiakan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, limpahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah pada kedua orang tua kami ya Allah. Berkahkan rezeki guru-guru kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Limpahkan rahmat taufik hidayah pada guru-guru kami ya Allah. Dan Allah ya Allah, berikanlah lipat ganda rezekinya ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan musibah dari sekolah perguruan rakyat 3 ini ya Allah. Jauhkan musibah ya Allah, minal masyriq wal maghrib ya Allah, dari timur sampai barat ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, bihaqi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan ya Allah, dalam taat kepadamu ya Allah, dan rezeki melimpah ruah ya Allah, untuk menopang ibadah-ibadah kami ya Allah, untuk beribadah kepada Engkau ya Allah, bihaqqi Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan anak-anak perguruan rakyat 3 ya Allah menjadi generasi bangsa yang saleh ya Allah, generasi bangsa yang takut kepadamu ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, karuniakan kepada kami bangsa Indonesia pemimpin yang saleh, amin. Pemimpin yang saleh, amin. Pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, sehingga jauh musibah dari negeri Indonesia ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ya Allah, bihaqqi Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz mohon maaf apabila ada tersilap kata ya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan waktu dan gelombang yang berbeda insya Allah. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمولا. يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمولا. يا رب صل على محمد وافتح من الخير والأمولا.